Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan Kang Mizan di channel TV Masumi dan channel Ahmad Yani. Pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang masalah yang sangat penting. Masalah yang sangat penting untuk kemajuan negara ini, negara sistem demokrasi. Bukan sistem kerajaan absolut atau bukan sistem komunis, yaitu mengenai masalah oposisi di suatu negara. Nah, sudah hadir di studio kita Dr. Wazri Afifi, dosen dalam dan luar negeri, wakil ketua Dewan Pakar Partai Masumi. Kita akan mencoba mendapatkan pencerahan dan berbagi bersama kenapa pentingnya oposisi ini, tapi di Indonesia kayaknya oposisi ini nggak jalan dan terkesan partai-partai politik takut untuk menjadi oposisi. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana mengenai partai-partai politik kita kelihatannya dirasakan terus berlanjut ini takut menjadi oposisi. Ya Pak, kita sayangkan Pak, partai politik begitu. Ya. Apa sebab? Apa sebab itu? Di waktu pemilu, semua bangsa Indonesia menggantungkan pengharapannya kepada ucapan-ucapan ketua partai. Oke. Ada ketua partai yang berkata, demi Allah. Maka terpesonalah umat Islam di seluruh Indonesia. Iya. Dia berjuang ikhlas untuk menolong partai itu. Dan memilih calegnya mungkin. Iya. Karena saling percayanya. Setelah dia berjuang dengan ikhlas, juang malam, tampak dia ikhlas dengan betul-betul ikhlas. Sehingga dia mencari uang, tapi dia pergi berkampanye tanpa bayaran. Tanpa bayaran. Begitulah ikhlasnya bangsa itu. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Untuk mencari perbaikan nasib. Perbaikan nasib. Okay. Karena yang menawarkan nasibnya dibaikan, ketua partainya ngomong, berpidato. Dia berarti rakyat dah yakin, ini bisa menolong aku ini. Menolong bangsaku. Menolong generasi yang akan datang. Menolong anak cucuku. Menolong semuanya bangsa ini dari penipuan bangsa lain. Begitulah harapannya Pak. Dia berjuang keras, berkampanye, tolong pilih ini, semua. Dia kadang-kadang tidak tidur Pak malam. Karena pengharapan itu. Karena pengharapan perbaikan itu. Iya, perbaikan nasib. Perbaikan nasib. Tapi apa yang terjadi? Setelah pemilu selesai. Tahulah siapa pemenang. Iya. Maka dia dengan alasan berjiwa besar. Maka bersalamanlah dengan pemenang. Bersalaman dengan pemenang. Tidak menjadi oposisi. Dia tidak peduli. Pemenangnya kenapa? Karena ada strategi kotor. Ada menggunakan kekuasaan. Ada karena betul-betul berjuang. Dia tidak perlu itu. Yang penting menang. Bahayanya untuk ke depan bangsa ini Pak. Orang Indonesia ini hanya berpikir asal menang. Tidak peduli bagaimana caranya menang. Itu ya. Karena dia yakin di MK pasti menang. Itu dia. Ini Pak. Karena mempunyai kekuasaan itu. Iya. Inilah bayangan hitam. Bayangan hitam negara yang ini. Menunggu bangsa ini masa depan. Iya, akan hancur. Lambat laun akan rontok. Kita mungkin iri dengan bangsa lain. Seperti bangsa Afrika Selatan. Iya. Dia itu Pak, sebelum Nelson Mandela di dalam penjara, dia itu diskriminasi oleh orang putih. Begitu penderitaan orang hitam. Iya. Setelah Nelson Mandela memerintah hanya 1 periode. Kini pola pikirnya,
terhebat di seluruh dunia yang dibuktikan oleh ketika dia melawan pembunuhan Gaza orang Palestina oleh Israel. Satu-satunya negara yang melawan Pak, Afrika Selatan. Arab, diam. Indonesia hanya menteri luar negerinya yang hebat. Padahal penduduk Indonesia yang Muslim adalah terbesar di dunia. Sebenarnya dialah yang melakukan tindakan seperti yang dibuat oleh Afrika Selatan. Itu Pak. Jadi oleh sebab itu di Indonesia ini aneh. Dia berpikir kalau aku jadi oposisi maka bisnisku akan dirusak. Pikiran dia, apakah itu betul atau tidak? Itu ialah keadaan yang menjawab. Mungkin dirusak Pak. Apa sebab? Kalau aku oposisi, bisnis aku dihancurkan. Semua dimacam-macamkan. Semualah di stop. Kenapa Pak? Karena penguasa tidak pernah berpikir untuk bangsanya. Karena kalau dia oposisi, musuhku. Kalau musuhku harus dihancurkan. Itu kan salah Pak. Padahal oposisi itu kan bangsanya. Sebenarnya dia bilang, terima kasih Bapak menjadi oposisi. Berarti akan menyelamatkan perjalanan keikhlasanku memerintah. Kan itu Pak, terima kasih. Dia berkasih dengan oposisi sebenarnya. Kalau oposisi berbisnis, biarin bisnis. Pokoknya dikatakan, jangan curang ya. Itu aja. Kalau pemerintah mengatakan, jangan curang ya, bagus. Tapi jangan, awas ya, kalau oposisi ini, apa proyek-proyek aku habiskan. Tidak boleh Pak begitu. Kalau kita lihat keadaan sekarang ya, dari pernyataan-pernyataan ini, kita kelihatannya akan melanjutkan pola lama. Jadi koalisi besar dan tidak ada oposisi. Dan kelihatannya ini tidak begitu baik untuk perjalanan demokrasi kita. Pasti Pak, pasti. Kalau misalnya yang besar itu semua nabi, ya bagus. Oposisi besar. Koalisi besar. Semuanya nabi. Dan penguasa pun nabi. Itu bagus tuh. Kita suruh lah. Jangan oposisi. Kalian melawan nabi. Coba kalau yang kita kalau yang memegang kuasa kadang-kadang misalnya orang yang berpura-pura. Dia selalu berkata, demi bangsaku. Demi menyelamatkan generasiku. Katanya. Apa yang dia buat? Buat perjanjian dengan orang asing. Ya kan? Itu Pak. Ini masalah. Karena nggak ada oposisi, langsung disetujuin aja. Yang anehnya Pak, dia tujuannya tidak ada oposisi adalah karena peraturan, yang membuat peraturan kan misalnya presiden. Yang mengesahkan kan DPR. Betul. Dia berusahalah DPR itu oposisi. Ini menjadi mayoritas. Jadi apapun yang dibuat disetujui oleh DPR. Itu masalahnya Pak. Kalau mayoritas berpikir apa adanya, tidak guna juga sebenarnya. Kalau semua orang di Indonesia ini berpikir apa adanya. Berpikir untuk bangsaku. Pasti tidak perlu ada oposisi, tidak perlu ada pemerintah. Karena semua keputusan dari otak yang benar. Ya kalau kata Rocky Gerung, berakal sehat. Kalau semua berakal sehat, ada apa istilah oposisi? Oposisi ini kalau menurut saya ini mendorong orang untuk berlomba-lomba menjadi lebih baik. Jadi menawarkan sesuatu yang lebih baik sehingga negara ini akan menjadi lebih baik. Kalau tidak ada oposisi, apapun yang dikerjakan oleh pemerintah disetujui. Malah hal-hal yang buruk, hal-hal yang membuat negara ini menjadi lebih keropos, hal-hal yang membuat negara ini dililit utang yang lebih banyak, yang menyebabkan orang miskin dan rawan miskin tambah banyak. Mereka aminin saja, ini buruk ini. Pak, contohnya satu. Kenapa oposisi takut? Kenapa ada pengaruh nih Pak? Oligarki yang telah mengeluarkan uang banyak,
dia akan berusaha mengambilkan uangnya tadi balik. Iya. Bagaimana caranya? Iya. Contoh yang tahun lalu, caranya adalah mengubah peraturan perburuan. Oh, perburuan, iya. Misalnya buruh-buruh yang gajinya tidak naik, menuntut gaji naik, atau buruh gaji banyak, atau macam-macam itulah. Iya. Disetujui oleh DPR. DPR, ya, aturan perburuhan ya, yang merugikan nasib buruh. Iya. Masa disetujui? Kenapa disetujui? Kenapa? Karena dia bukan oposisi. Karena bukan oposisi. Kalau oposisi seharusnya dia menolak dan membuat rancangan undang-undang yang benar dan lebih baik dari undang-undang yang lama. Sehingga baik buruh maupun perusahaan akan dapat berproduksi yang lebih baik, lebih efisien dan dengan kualitas yang lebih baik. Oligarki takut sama oposisi. Oligarki takut dengan oposisi. Sekarang nggak takut. Sekarang dia nggak takut. Karena semua ingin jadi menjadi tim penguasa, koalisi besar. Ini buruk. Koalisi besar ini, pengalaman kita 10 tahun yang terakhir ini sangat buruk ini. Dan kelihatannya masih akan berlanjut ini. Kalau kita lihat baca-baca sekarang. Ya moga-moga tidak, Pak. Enggak, contohnya gini ya. Kalau saya lihat prediksinya, ya pola 10 tahun Jokowi ini akan tetap dilanjutkan oleh Prabowo, ya. Enggak ada oposisi, koalisi besar. Kalau coba sekarang, yang dari partai politik 8 yang masuk Senayan itu, yang 6 itu sudah pasti, ya, menjadi koalisi besar. Pasti. Iya. Kan yang belum pasti itu sekarang PKS dengan PDIP saja kan? Jadi Nasdem dan PKB ya udah siap bergabung. Inilah menjadi tim besar itu. Ini masalah bangsa kita, Pak. Masalah besar. Masalah yang satu adalah kenapa yang memikirkan masa depan bangsa kita ini hanya sedikit. Nah, ini ya. Kenapa mereka partai politik itu tidak berpikir betul-betul berpikir nih, bukan di sini, bukan di mulut, di hati. Bagaimana menyelamatkan bangsa ini? Iya. Kalau misalnya dia takut bisnisnya habis, kan dia bisa mengadu kepada Mahkamah Agung. Halo, Mahkamah, bisnis aku dihancurkan. Kan bisa. Iya. Tetapi karena dia percaya semua hukum tidak jalan, satu-satunya jalan tidak jadi oposisi. Iya, bergabung. Bergabung. Iya. Karena hukum tidak jalan. Iya, negara kekuasaan, maksat, bukan rektat. Jadi salah satu cara untuk menyelamatkan bisnisnya adalah bergabung dengan kekuasaan. Padahal itu memalukan, Pak. Sangat memalukan. Memalukan dua-duanya. Memalukan penguasa dan memalukan dirinya sendiri. Iya. Kenapa dunia luar menganggap? Dulu suaranya berapi-api waktu kampanye seperti oposisi seumur hidup. Iya. Ternyata sudah ada keputusan pemilu. Iya. Ramai-ramai salam. Iya. Kalau saya lihat sekarang ya, Pak Waziri, Dr. Waziri, itu oposisi resmi di parlemen yang dibiayai oleh negara ini, peluangnya untuk ada itu sangat kecil, ya. Jadi sekarang ya akibatnya akan terjadi oposisi di luar parlemen. Ya. Oposisi di luar parlemen ini akan terus membesar, ya. Berbagai elemen bangsa seperti forum guru besar, ya, kemudian beberapa aliansi terus akan tetap menyuarakan oposisi. Cendekiawan, ya, profesor itu terus akan bergerak menjadi oposisi di luar parlemen. Kira-kira begitu kalau menurut saya, Pak Waziri. Ya, inilah, Pak, yang kita sayang. Sebaiknya yang menjadi oposisi yang duduk di parlemen. Betul, Pak. Karena oposisi di luar parlemen itu selalu ditindas oleh senjata. Selalu ditindas, dan juga mereka itu tidak memiliki sumber-sumber yang langka, sumber-sumber negara yang langka yang tidak sedikit sekali yang dikuasai. Tidak pelaksana. Iya.
Kalau parlemen itu sebenarnya memang di negara demokrasi itu diharapkan mereka itu dibiayai oleh negara, dibiayai baik dalam bentuk uang maupun non uang. Jadi mereka mempunyai kekuatan yang besar dan mereka punya suara untuk tidak mengatakan tidak. Nah, kalau yang di luar ini mereka tidak mempunyai otoritas untuk menyatakan tidak, hanya berteriak-teriak aja. Jadi kadang-kadang ini sering dianggap sebagai anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya, itu operasi. Tapi ini buruk ya, karena yang demikian ini lambat laut sendi-sendi negara ini akan runtuh, Pak. Kalau tidak ada oposisi resmi. Oposisi resmi ini akan mendorong transisi kekuasaan itu menjadi mulus, ya. Perbaikan akan segera dilaksanakan. Kalau sekarang berakumulasi dan biasanya baru akan terjadi perubahan kalau terjadi revolusi, dan ini jelek karena revolusi itu akan mengakibatkan pengorbanan yang sangat banyak bagi negara ini. Ya, kira-kira gitu, Pak. Coba Pak ya, terlepas dari Amerika ini menolong Israel, terlepas dari itu, kita lihat Pak, ada dua partai, Demokrat dan Republik. Kalau ternyata waktu sekarang ini memerintah Demokrat nih, dan oposisinya Republik. Kalau ternyata banyak salah-salah Demokrat, maka nanti pemilihan presiden rakyat Amerika otomatis pilih Republik. Ya, betul itu ya. Kalau Republik memerintah ternyata membuat keputusan tidak betul, maka rakyat berpindah ke Demokrat. Nah, begitu Bang. Iya, jadi ganti-ganti itu. Sesuai itulah gunanya oposisi. Oposisi, betul. Oposisi ya memperlihatkan bahwa ini benar ke depan itu mereka akan bekerja lebih baik untuk bangsa ini. Dia bertanding untuk baik. Bertanding untuk baik. Karena ada oposisi. Iya, berlomba-lomba untuk kebaikan. Kalau tidak ada oposisi, dia bermaharajalela. Aku berkuasa, tidak ada bisa yang mengantarku. Kalau tidak ada oposisi, negara ini lambat laun akan rotok, akan hancur, karena ya orang miskin akan tambah banyak, utang-utang tambah banyak, sumber alam kita terus digerogoti hingga habis, kita tidak punya apa-apa, ketidakpuasan akan terus memuncak dan akibatnya negara ini akan pecah. Kira-kira gitu. Ya, karena tidak ada yang ditakuti. Karena tidak ada yang ditakuti. Coba ada oposisi besar. Itu yang ditakuti. Takut ya. Iya, betul. Dia berpikir dua kali. Betul. Untuk membuat utang. Iya. Sekarang karena oposisi tidak ada, dibuatlah utang banyak. Tambah banyak lagi utang itu. Dikatakan pada rakyat, oh kita tidak ada utang. Masih bisa, masih dalam kategori normal. Apa yang normal? Sudah di pipi jurang. Masih dikatakan normal. Jadi pekerjaannya itu sekarang ya bukan untuk mencapai efisiensi negara dengan sumber-sumber yang ada, hasil yang lebih baik, tapi nambah utang terus yang akan dibayar oleh generasi yang akan datang. 50 tahun kemudian. Iya, 20 tahun yang akan datang. Dan sumber-sumber daya alam kita sudah habis ya. Kemudian improvisasi penciptaan teknologi kita terhambat. Ya, pendidikan kita tambah bodoh, makin sekolah orang itu bukan makin pintar, malah makin bodoh. Oleh karena nggak ada oposisi ini. Profesor pun ada anak kecil. Anak kecil. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Walaupun ditulis oleh 303 guru besar, amicus curiae. Nggak dibaca. Nggak dibaca. Apa sebab? Karena tidak ada oposisi. Nggak ada oposisi, ya betul itu. Coba ada oposisi, takut. Takut, betul itu. Nah, itu takut oposisi profesor dukung posisi. Iya. Supaya profesor tadi tidak dukung oposisi, maka dibaca. Iya. Jadi demikian pemirsa, saya kira kita turut berduka. Kelihatannya ke depan kita tidak akan mempunyai oposisi yang signifikan dan oposisi non parlementer ini akan terus membesar sebagai alternatif alamiah yang tidak bisa dihindari. Dan ini kita berduka karena biasanya oposisi non parlemen ini baru bahkan mencapai hasilnya pada puncaknya ketika terjadi revolusi lagi.
revolusi seperti tahun 98, revolusi tahun 65, dan ini buruk bagi rakyat kita. Demikian saya Pak. kira. Jadi ini, ya, ini Pak. Yang terakhir, Pak ya, yang terakhir silakan. Karena revolusi sudah sering. Iya. Dan herannya, partai-partai politik itu tidak mau menjaga supaya revolusi tidak ada. Nah, cara-caranya adalah jadi oposisi sebagian, jadi pemerintah sebagian. Iya. Jangan ramai-ramai masuk pemerintah. Betul, betul. Nah, ini Pak. Jadi tujuannya buat partai, kita tanya sekarang. Iya, untuk apa partai saudara? Iya, iya. Untuk menyelamatkan bangsa, iya, iya, atau mencari kekayaan iya, Anda? Iya, itu aja Pak. Jadi betul, ini jadi himbauan dari Dr. Wasri, ya, walaupun kelihatannya kecil ya, tapi kita berbagi bersama bahwa menyadarkan partai-partai politik itu untuk semuanya tidak bergabung dengan pemerintah. Ya, katakanlah pemerintah 55% atau 60%, selebihnya 40% oposisi untuk kebaikan kita. Tapi bagusnya Pak, pemerintah minoritas. Bagusnya. Pemerintah 45, oposisi 55. Itu baru takut tuh. Iya, iya. Nanti malah nggak bisa jalan pemerintah. Tapi kan oposisi harus berpikir. Jangan oposisi ini, jangan oposisi aku pembelamu. Tapi di belakang banyak oposisi yang betul-betul lillahi ta'ala, ya, berjuang untuk kemajuan bangsa ini. Ya, oposisi pun waktu yang benar dia dukung juga. Iya, iya. Waktu pemerintah benar itu dia dukung. Iya. Waktu pemerintah salah dia katakan itu oposisi yang benar. Iya, iya, iya. Kalau ada oposisi yang salah Pak, pokoknya lawan. Itu namanya oposisi yang tidak betul. Itu namanya tidak pakai. Iya. Otaknya tidak pernah pakai, kata Gus Dur. Kenapa otak dia hebat? Karena otak tidak pernah pakai. Di mana otaknya taruh? Di bawah, otaknya di dengkul. Bukan oposisi itu. Bukan oposisi itu. Oposisi yang mementingkan bangsanya. Iya, iya, iya. Oleh sebab itu, kalau pemerintah baik, dia dukung. Iya, iya, iya. Kalau pemerintah salah, dia katakan salah. Iya, iya, iya. Oposisi itu Pak. Iya, bukan sembarang oposisi. Oke, oke. Saya kira betul sekali itu. Ya, demikian pemirsa, saya kira bincang-bincang kita menghimbau ya, walaupun ya harapannya tidak begitu besar, tapi tetaplah kita menghimbau supaya ada oposisi resmi di parlemen kita, jadi di DPR kita, dan ini akan sangat baik bagi bangsa ini jika himbauan kita ini dapat terwujud. Demikian saya kira, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.